Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Viola Rahma Zohaira. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2024, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai review artikel yang merupakan bagian dari penugasan saya dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Yuliasari. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngajak kalian buat membahas sebuah artikel yang menurut aku cukup relate banget bagi kita mahasiswi Fakultas Kedokteran. Judulnya itu tentang pengaruh stres terhadap siklus menstruasi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, kenapa aku memilih judul ini? Yang kebetulan artikel ini merupakan karya aku sendiri. Aku memilih judul artikel ini karena memang menurut aku stres merupakan hal yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke bagian abstraknya yang terlebih dahulu akan kita bahas. Nah, jadi artikel ini tuh ngomongin soal gimana sih stres itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi, khususnya pada mahasiswi kedokteran. Yang seperti yang kita tahu, jurusan kedokteran itu merupakan jurusan yang gak main-main ya teman-teman. Bisa tekanannya itu bisa datang dari tugas, ujian, bahkan dari lingkungan itu sendiri. Nah, ternyata stres itu bisa mengganggu hormon-hormon misalnya seperti LH, FSH, GnRH, dan lain sebagainya. Tapi menariknya artikel ini bilang kalau meskipun ada pengaruh, secara statistik ternyata stres itu nggak signifikan berpengaruh terhadap siklus menstruasi para mahasiswi. Nah, ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi, misalnya kayak tidur, pola makan, maupun olahraga yang dialami oleh si mahasiswi itu sendiri. Baik, kita langsung aja ke bagian pendahuluan, yang dimana pada bagian pendahuluan, penulis, yaitu aku sendiri, ngejelasin bahwa mahasiswi kedokteran itu sebenarnya rawan banget stres. Yang seperti kita tahu, nggak cuma capek fisik, tapi mental juga bisa rentan banget ke mereka ini, termasuk ke aku sendiri. Nah, ternyata stres ini bisa ganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh perempuan. Misalnya karena hormon kortisol yang naik terus bisa bikin hormon estrogen dan progesteron itu jadi nggak seimbang. Contoh kasusnya itu dari Thoma et al. Yang bilang kalau misalnya 30% responden mengalami perubahan siklus pas masa ujian atau saat beban kuliah sedang tinggi-tingginya. Nah, untuk kajian literatur dari artikel ini menyebut beberapa istilah kayak amenorea, oligomenoria, dan dysmenorrhea, yang intinya semua itu adalah bentuk dari gangguan menstruasi akibat dari stres. Nah, beberapa studi sebelumnya juga bilang kalau misalnya tekanan akademik itu memiliki hubungan yang signifikan pada pola menstruasi yang dapat berubah-ubah. Nah, metodenya sendiri yang aku pakai adalah pendekatan literatur review alias tinjauan dari pustaka. Nah, aku ngumpulin artikel-artikel dari jurnal internasional maupun nasional yang kemudian aku analisis secara kritis. Fokusnya itu pada perempuan pada usia reproduktif, misalnya pada mahasiswa yang lagi mengalami stres atau rentan terhadap stres, terutama stres akademik. Nah, hasil dan pembahasannya pada bagian ini yang menarik, meskipun banyak studi yang menunjukkan bahwa perubahan siklus pada mahasiswi yang stres dapat terjadi perubahan pada menstruasinya, tapi secara statistik pengaruhnya itu ternyata nggak sekuat itu teman-teman. Jadi ternyata pola tidur, pola makan, pola olahraga, dan juga penggunaan obat-obatan juga memiliki peran besar terhadap dari siklus menstruasi yang dialami oleh seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahin stres aja dalam menentukan keteraturan siklus menstruasi kita. Jadi kesimpulannya itu stres memang mempengaruhi siklus menstruasi, tapi dia bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, hubungannya ini ternyata nggak segitu signifikan dalam mempengaruhi siklus menstruasi. Jadi stres bukanlah faktor utama yang dapat menentukan keteraturan dari siklus menstruasi seorang mahasiswi yang rentan terhadap stres. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.